Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Sebelum melanjutkan untuk menjelaskan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Diana Diatul Ula, NIM 0488933743, Universitas Terbuka. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Klasifikasi teori pendidikan jarak jauh terdapat 4 teori. Pertama, teori interaksi dan komunikasi. Kedua, teori belajar orang dewasa. Ketiga, sintesa teori pendidikan jarak jauh. Keempat, teori ekuivalensi. Selanjutnya, variasi pendekatan pembelajaran pada PJJ. Berbagai variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti di bawah ini: online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, blended learning, dan mobile learning. Fungsi teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan. Pembelajaran umum, analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap. Analisis karakteristik dan kemampuan. Awal peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan alat, penilaian hasil belajar, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan bahan pembelajaran, serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan didukung dengan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran menyangkut pula penyelenggaraan pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian dalam sejumlah besar materi. Teknologi pendidikan secara makro. Dalam tingkat makro, teknologi pendidikan yang merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan. Untuk teknologi pendidikan secara mikro. Dalam tingkat mikro, teknologi pendidikan sering disebut teknologi pembelajaran. Ia merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah belajar mengajar. Produk dari teknologi pendidikan secara mikro atau sempit adalah program pengajaran tatap muka dalam kelas biasa, modul pembelajaran, pengajaran terprogram, mesin pengajaran, program televisi pembelajaran, program radio pembelajaran, program film pembelajaran, program slide pembelajaran, program blended learning dalam PJJ, dan lain-lain. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. 2. Panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien.
Manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh itu ada 3, substansi dasar, substansi utama, dan suprasistem. Jadi, teknologi pendidikan dalam jarak jauh itu membutuhkan manajemen bahan pembelajaran secara keseluruhan, terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap praproduksi, dan tahap distribusi. Khusus tahap praproduksi dan tahap distribusi, bahan pembelajaran melibatkan 4 kegiatan, yaitu reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman. 3 kegiatan yang disebut belakangan, yaitu penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman, merupakan satu kesatuan tahap distribusi dan bahan pembelajaran. Salah satu alasan pokok mengapa orang memilih menyelenggarakan PJJ adalah karena ingin menghemat biaya, mempercepat waktu, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi teknologi pendidikan jarak jauh. Maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.